A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatan wa salaman ala rasulinal karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah hampir di gerbang Ramadan. Dan ini adalah doa-doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab, Allahumma barik lana fi Sya'ban, wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Dan begitu juga doa para ulama salafus salih. Allahumma sallimna ila Ramadan, wa sallim lana Ramadan, wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, sampaikanlah kami dengan selamat pada bulan Ramadan dan terimalah amal ibadah kami di bulan Ramadan. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mendekati gerbang Ramadan maka mesti ada persiapan yang kita lakukan. Mesti ada persiapan yang harus kita siapkan. Maka di antara persiapan yang mesti kita lakukan adalah memahami keutamaan dan keistimewaan bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 183, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jikalau kita ingin memaksimalkan potensi kita untuk mengarungi bulan Ramadan, maka yang pertama sekali kita perbaiki adalah pemahaman kita terkait dengan keistimewaan bulan Ramadan dan pemahaman kita terkait dengan keutamaan puasa Ramadan. Maka di antara memahami itu, kita mentadabburi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadisnya, "Innahu qad atakum syahrul Ramadan." Sesungguhnya telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Wa yajudullahu bihi 'alal ibad, dan Allah memberikan karunia-Nya kepada seluruh hambanya. Wa yunazzilur rahmah, dan Allah menurunkan rahmat-Nya. Wa yakhuttul khotoya, dan Allah mengampuni, menghapuskan dosa-dosa hambanya. Wa yastajibud du'a, dan Allah mengijabah doa-doa mereka yang mengharap, memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita semua, fa'arullaha min anfusikum khaira. Maka motivasilah diri kalian, kuatkanlah diri kalian, paksakan diri kalian untuk melakukan kebaikan. Kenapa? Karena Ramadan itu dipenuhi dengan semua keistimewaan yang Allah berikan di dalamnya. Maka di akhir hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, fa inna syaqiyya, maka sesungguhnya orang-orang yang merugi itu adalah man hurima fihi rahmatullah, orang yang ditahan, orang yang tertahan dari kebaikan, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Maka oleh sebab itu, sebagai orang yang beriman, yang yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, mesti memahami keutamaan Ramadan sehingga dia dapat melaksanakan semua keutamaan amal soleh, ibadah yang bisa dilaksanakan di bulan Ramadan. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Imam Ibnu Al-Jauzi mengatakan di dalam satu ungkapannya, waqala Ibnul Jauzi, dan Imam Ibnu Al-Jauzi mengatakan, asy-syuhuru 12, bulan itu ada 12 bulan. Kamathali auladi Ya'qub, seperti anak-anaknya Nabi Ya'qub yang juga berjumlah 12. Kemudian Ibnu Al-Jauzi mengatakan, wa syahru ramadhana baina syuhur kamathali Yusuf baina ikhwatihi. Perumpamaan bulan Ramadan di antara 11 bulan lainnya seperti Nabi Yusuf di antara para saudaranya. Apa maksudnya? Imam Ibnu Al-Jauzi menjelaskan, wa kama anna Yusuf, dan sebagaimana Yusuf itu ahabbul auladi ila Ya'qub, orang anak yang paling dicintai oleh Nabi Ya'qub alaihissalam. Wa kadzalika Ramadan, seperti itu juga Ramadan, ahabbus syuhuri ila 'allamil ghuyub, bulan yang paling Allah cintai, bulan yang paling Allah agungkan, dan bulan yang diletakkan Allah Subhanahu wa taala semua kemungkinan kebaikan yang bisa dilakukan.
Oleh sebab itu Rasulullah SAW memanggil umatnya fi awwali lailatin min yaumi Ramadan. Fi awwali lailatin min Ramadan. Di malam pertama bulan Ramadan itu Rasulullah SAW memanggil semua hambanya yang yakin dengan Allah, yang yakin dengan Rasulullah SAW dengan kalimat yang luar biasa. Wa yunadi munad. Kemudian Rasulullah memanggil, ya baghiyal khairi aqbil. Wahai para pemburu kebaikan, pecinta kebaikan, pelaku ketaatan, pelaku amal soleh, aqbil, terimalah Ramadan ini. Ambil semua kesempatan yang bisa didapatkan di dalam bulan Ramadan. Tapi Rasulullah SAW memberikan penjelasan yang luar biasa. Wa ya baghiyasyarr. Wahai pelaku dosa. Wahai orang-orang yang cinta dengan kemaksiatan. Wahai orang-orang yang suka mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Aqsir. Berhenti dulu. Kurangi keburukan yang kita lakukan pada Allah Subhanahu wa taala. Hindari kemaksiatan ini, terutama di dalam bulan Ramadan. Oleh sebab itu para ulama menyepakati, kalau bukan di Ramadan, kapan lagi kita menjadi orang yang terbaik? Kalau bukan di Ramadan, kapan lagi hati kita kemudian bisa menerima kebaikan dan ketaatan dari Allah Subhanahu wa taala? Oleh sebab itu Rasulullah SAW selalu menyampaikan di dalam hadisnya tentang keutamaan Ramadan. Di antaranya adalah tuftahu abawabul jannah, dibukakan seluas-luasnya pintu surga. Wa tughlaqu abawabul jahim, ditutupnya rapat-rapat pintu neraka. Wa tughallu fihi asyayatin, kemudian para setan dibelenggu. Apa artinya? Rasulullah SAW memberikan semangat kepada kita. Ramadan ini semua potensi kebaikan bisa dilaksanakan. Tidaklah mungkin kita menyia-nyiakan Ramadan ini yang Allah berikan kepada kita. Para sahabat dahulu menanti Ramadan itu berbulan-bulan. Ketika mereka melepaskan Ramadan yang telah lalu, memasuki bulan Syawal, maka mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempersiapkan diri 11 bulan untuk menemui bulan Ramadan. Oleh sebab itu, kepada kita semuanya, pemirsa semuanya, mari pelajari, tuntut ilmu terkait dengan keistimewaan Ramadan, hukum-hukum fikih Ramadan, sehingga kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai motivasi dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan ini disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam hadisnya Sahih Bukhari, qala Rasulullah SAW, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Barang siapa yang puasa Ramadan karena keimanan pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian karena keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min zanbi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Apa artinya? Kemungkinan waktu yang paling tepat dan waktu yang paling luar biasa untuk diampuni dosa-dosa kita adalah berada di bulan Ramadan. Oleh sebab itu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu ungkapan dari Syekh Al-Qurtubi mengatakan tentang penjelasan makna Ramadan. Imam Al-Qurtubi mengatakan Ramadan ma'khuzatun min kalimatin Ramadan. Ramadan itu diambil dari kata Ramadan yang artinya panas terik yang sangat luar biasa. Maka kita diajarkan seakan-akan Ramadan ini adalah tempat paling tepat dan tempat paling baik untuk membakar semua kesalahan kita, membakar semua dosa-dosa kita, dan membakar semua yang kita lakukan kedurhakaan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikanlah Ramadan ini Ramadan sebagai tempat untuk menuai semua kebaikan yang bisa kita lakukan dan tempat untuk meninggalkan semua kedurhakaan yang mungkin biasa kita lakukan. Oleh sebab itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, memberikan motivasi kepada kita dengan motivasi yang luar biasa. Ketika Rasulullah SAW mengatakan as-salawatul khams, al-jum'ah ila al-jum'ah, wa Ramadan ila Ramadan, mukaffirat lima bainahunna idza ijtanabatil kabair. Ramadan ke Ramadan itu dia akan diampuni dosa-dosa kita selama kita menjauhi dosa-dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi tempat pembasuh kesalahan kita, dan mudah-mudahan Ramadan ini tempat untuk menuai amal soleh sebaik-baiknya. Oleh sebab itu
gambaran tentang Ramadan itu luar biasa. Gambaran tentang bulan Quran, gambaran tentang bulan taubat, gambaran tentang bulan amal soleh, gambaran tentang bulan ampunan, dan gambaran tentang semua madrasah kebaikan terdapat di bulan Ramadan. Tetapi ada kalimat yang luar biasa. Kita tidak akan bisa memaksimalkan apa yang ada di dalam bulan Ramadan kecuali kita mempunyai pemahaman yang baik tentang keutamaan, keistimewaan bulan Ramadan dan bulan yang Allah sebutkan namanya di dalam Al-Quran. Syahrul Ramadana unzila fihil Quran. Bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Mudah-mudahan pemahaman ini membangkitkan semangat kita untuk selalu meregup amal soleh, ketaatan, dan meninggalkan keburukan yang mungkin kita lakukan. Laula Ramadan, kalau bukan di bulan Ramadan, maka kapan lagi kita untuk melakukan amal soleh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.